Selamat sore, kita lanjutkan VT nomor 55 ya. 55. Nah, ada pertanyaan bagus yang mengatakan bahwa, oh iya, saya lagi cobain udeng-udeng. Lagi ngetren sekarang. Saya ingin jelasin mengenai pertanyaan dari teman bahwa mengatakan bahwa apakah Indonesia akan menjadi makmur? Jawabannya kira-kira begini, ya. Katakan ini adalah duitnya orang Indonesia. Nah, kenapa Indonesia itu kok miskin selama 40 tahun kita berjuang, ya, sejak zaman Pak Harto? Itu kenapa kok kita itu miskin? Satu, ya, uang yang kabur ya. Kabur nih, kabur ya. Itu 11.000 triliun itu pindah ke Singapura. Loh, kenapa kok pindah ke Singapura? Ya nggak tahu ya, karena penegakan hukum di Indonesia itu longgar, jadi ya tidak dihukum. Jadi kalau misalnya itu aja masuk ya, 11.000 triliun ini masuk, ya kan? Berarti Indonesia udah utangnya lunas. Indonesia utang 8.000, masuk tabungan 11.000. Ya kan? Jadi utangnya lunas, artinya biar balance lah gitu loh. Ya kan? Apakah Indonesia bisa nggak kembali ke 2.000 rupiah per US dollar? Kalau secara teoritis ya bisa-bisa aja. Kalau satu tabungan kamu 11.000 yang di Singapura itu kembali. Kedua, kalau seandainya pertumbuhan ekonomi itu dari rakyat gitu loh. Bedanya ya, kalau ada 1.000 orang yang bertumbuh dengan satu orang yang bertumbuh, ya beda lah, ya kan? Kalau satu orang yang bertumbuh, dia pasti akan orientasi bagaimana caranya supaya untung. Dia nggak akan mikirin Indonesia. Ya kamu tanya aja Elon Musk. Lah ngapain mikirin Indonesia? Datang ke Indonesia juga jualan Starlink. Jadi sehingga pertumbuhan itu harus dari 1.000 orang. Nah, kenapa kok pertumbuhan 1.000 orang ini tidak tercapai? Ya, jawabannya gampang. Karena ada monopoli gitu loh. Jadi Anda beli gula, ya, Anda kena pajak kemahalan 10.000, harganya 6.000 dijual 18.000. Nah, itu karena ada markup 10.000. Loh, kenapa ada markup 10.000? Karena ada kong kali kong, makanya mafia impor gula, mafia tambang itu sekarang mafia judi online itu juga disikat gitu loh. Ya, ketiga ya, itu kalau Anda ingin maju ya, artinya itu seperti begini loh, ya. Katakan begini deh ya, ada dua barang nih ya, ini sama ini ya kan, bagusan mana? Ada yang bilang bagusan ini, ada yang bilang bagusan ini gitu loh. Nah, seorang gadis itu harganya tinggi. Kenapa? Banyak diminati. Gitu loh. Kalau Indonesia ini banyak diminati, maka banyak orang menukarkan kepada rupiah. Karena bisnis di sini kan pakai rupiah. Tapi kalau misalnya Indonesia tidak diminati, ya rupiahnya kabur. Itu tadi yang pindah ke Singapura itu. Kenapa? Karena rupiahnya lebih menyukai Sing dollar. Kenapa kok menyukai Sing dollar? Ya karena Sing dollar itu menerapkan hukum. Dengan demikian ya kembali kepada nomor satu. Anda harus ada penegakan hukum. Nah, kalau penegakan hukum ini, kalau mafia-mafia ini nggak dijepit, ya kan, bagaimana kita memastikan yang di Singapura itu mau balik? Jadi dengan demikian, dengan tegaknya hukum, maka sekarang itu dengan dibekukannya mafia-mafia, sekarang itu ada 6 GM aneka tambang terlibat pemalsuan emas. Gitu loh. Jadi artinya ada emas-emas itu yang diselundupkan dan sebagainya, itu yang diturun-temurun dilakukan oleh GM aneka tambang. Sekarang kan udah ditangkap semuanya. Gitu loh. Oleh karena itu Anda harus paham bahwa secara sederhana aja deh, secara sederhana. Ya. Hartanya rakyat Indonesia itu kalau tanah dan air itu dijual, ya misalnya lah ya, semua rakyat Indonesia udah kapok dah, udah deh, mau pindah semua aja dah ke Australia gitu ya. Lalu tanah dan air di Indonesia itu dijual, itu lebih dari 100.000 triliun rupiah lakunya. Ya, Anda hitung aja berapa luasnya, berapa harganya. Oleh karena itu, Anda nggak usah khawatir selama bahwa
Anda masih memiliki warisan Republik Indonesia ini yang tanah airnya dimiliki Indonesia, kecuali kalau misalnya pasirnya disedot, ya akhirnya Singapura berkembang 2 kali lipat, Indonesia hilang pulau-pulau kecil itu disedot. Nyedotnya itu online gitu loh, jangan dipikir bahwa nyedotnya kapan Pak. Nyedotnya online di bawah laut, jadi pipa-pipa itu ada pompanya di bawah laut, jut 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 sampai di Singapura, tiba-tiba Singapura bertumbuh. Dengan demikian, ya itu kalau Anda ingin tahu apa itu warisan Mataram, satu ya rakyatnya. Kalau rakyatnya ini masih bertumbuh, ya masih banyak bayi-bayi, ya kita akan bersyukur. Kalau enggak, ya seperti Singapura, nggak ada anak kecil. Ya, TK di Korea, di Tokyo, di Singapura itu tutup. Nggak ada anak TK. Yang sekolah itu cuma orang Indonesia yang beranak dari orang-orang Korea, orang-orang Tokyo yang kawin sama orang Indonesia. Ya sekolah di Tokyo itu bahasa Indonesia. TK di Tokyo itu. Ya karena apa? Yang sekolah anak-anak Indonesia gitu loh. Jadi warisan negara kita itu selama kita masih punya bayi-bayi, Anda nggak usah takut lah gitu loh. Raja Mataram, ya itu Raja Sanjoyo juga pribumi kok. Hartanya juga 70.000 ton emas, ya kan? Nggak usah takut gitu loh. Satu orang ya, warga negara Indonesia, suatu saat akan menggantikan saya juga. Dia akan menjadi walinya Raja Mataram, ya kan? Raja Mataram kan juga ada anaknya, ada cucunya, jadi keturunannya jalan terus. Sehingga suatu saat Anda sudah tahu informasi ini, ya kan? Diingat-ingat gitu loh. Oh iya, ada Raja Mataram. Kamu cari rumahnya di mana? Kenalan gitu loh. Kan saya juga mencarinya, gitu loh. Saya dengar ada, oh iya, bagaimana begini. Begitu ketemu loh, oh iya ini yang saya cari. Jadi informasi adalah power gitu loh. Makanya kalau saya tahu sesuatu, saya sampaikan di VT ini. Selama Anda bisa mengakses VT ini, Anda tinggal nanya, Pak, kenapa kok rakyat itu miskin? Pak, kenapa kok warga negara itu miskin? Pak, bagaimana caranya kita kaya? Jadi pertanyaan itu akan terus Anda kejar gitu loh. Seperti saya bertanya mengenai kenapa kok saya miskin. Ya, 30 tahun saya tanya itu, terus akan saya tanyakan sampai ketemu dengan anaknya raja.